Nah, selanjutnya, affable, volume suara turun. Mungkin suara saya kurang dekat, atau tiba-tiba monitor Bapak Ibu perlu dinaikkan volumenya. Oke, siap. Affable. Nah, affable itu artinya friendly, humble, likable. Jadi ya menyenangkan, humble itu ya rendah hati, tidak sombong, friendly gitu ya. Nah, ini tuh agak bagaimana ya? Saya kurang tahu, masih ada atau tidak sih sebenarnya guru yang pengen dianggap galak itu ada. Coba Bapak Ibu, ada nggak? Guru pengen dianggap tegas mungkin masih bisa ya. Dianggap disiplin masih oke ya. Tapi kalau dianggap guru killer, nah ini aneh. Kalau guru pengen dianggap galak, pengen dianggap killer, ini mohon Bapak Ibu. Bapak Ibu minta mutasi dari Kemdikbud atau Kemenak, pindah ke Kumham. Jadi Kemenkumham. Di sana membutuhkan banyak sipir atau kepala lapas. Jadi ya betul, betul ya Bapak Ibu ya. Karena di sana itu artinya memang membutuhkan para pendidik dan diperbolehkan menggunakan style apapun ya gitu. Dan insya Allah para murid-murid di sana seberapa killer pun Bapak Ibu pasti akan dianggap paling bijak di antara para sipir-sipir mereka sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada tempat yang lebih tepat bagi Bapak Ibu yang ya apa ya, yang ingin dianggap semi militer gitu loh maksudnya. Tapi kalau guru yang sekarang dibutuhkan di sekolah atau di kampus atau di madrasah, aliyah maupun ibtidaiyah ataupun sanawiyah, ya yang afabel yang dibutuhkan. Sehingga ini guru killer mohon jangan ada lagi. Wong hidup ini sudah susah Bapak Ibu. Terus terang saja. Hidup ini sekarang complicated. Bukan salah pemerintah, bukan. Jangan dikit-dikit salah pemerintah, salah pemerintah. Cukup jangan ngomong politik dulu. Hidup ini susah karena perkembangan populasi manusia dan perkembangan teknologi manusia sendiri. Semakin banyak kenyamanan yang kita dapatkan, semakin kita tidak bisa berhenti dari kenyamanan itu. Coba kalau Bapak Ibu dulu lahir bukan di zaman ini, tapi di zaman prasejarah, zaman manusia gua. Itu tidak ada kerumitan yang banyak dalam hidup Bapak Ibu. Kerumitannya simpel aja. Pertama, belum ditemukan tanggal, waktu, jam. Jadi gini, bangun tidur, ya pagi, lapar. Kalau nggak berburu, ya meramu. Udah, kerjaan cuma dua itu, pilih berburu atau meramu. Udah. Dan biasanya kalau bapak-bapak ya berburu, ibu-ibu meramu. Udah selesai. Terus habis itu ya karena nggak tahu jam ya nunggu matahari tenggelam. Ada masa di mana belum menemukan api. Ya udah gelap ya tidur di gua, selesai. Besok ulangi lagi, besok ulangi lagi. Udah sampai meninggal. Udah nggak ada overthinking, cicilan, kredivo, adira, nggak ada. Jadi ya hidup waktu itu memang tidak sulit. Paling resikonya ya dimakan macan gitu aja. Nah, sekarang urusan banyak Bapak Ibu. Jadi guru killer, jadi guru galak itu memperumit diri sendiri dan mengurangi umur sendiri ya kira-kira gitu. Jadi sudah harus dihilangkan itu ada guru killer. Kalau Bapak Ibu tersematkan gelar guru killer jangan bangga. Harus datang ke psikolog gitu atau tadi daftar Kumham tuh.
Nah, yang ketiga, gunakan teori komunikasi yang terbaru dan saintifik. Nah, ini contoh. Oh, nextnya? Oh, nextnya di operator, lupa saya. Oh ya, ini contoh nih. Ada teori komunikasi yang saya baca dari buku bestseller nih barusan nih. Judulnya Surrounded by Idiots. Ya. Jadi ada orang yang merasa bahwa orang lain kok idiot, kok cuman saya yang tahu apa yang saya maksud gitu kan. Lah, ternyata orang yang berpikir begitu itu nggak cuman dia, ternyata kita semua. Kita selalu menganggap bahwa, loh kita itu sudah menyampaikan dengan jelas, kok orang lain nggak paham-paham. Gitu kan. Nah, di sini ternyata diterangkan, kita kita ini ternyata punya warna yang berbeda. Bapak Ibu yang mana? Yang merah, yang kuning, yang hijau, apa yang biru. Lah, muridnya juga harus diidentifikasi. Muridnya itu yang merah, yang kuning, yang hijau atau yang biru. Saya kasih contoh. Orang merah itu, contohnya saya, kompetitif. Ada dosen di UGM namanya Pak Made Andi. Waktu itu followersnya udah 80.000 atau 70.000 itu. Saya masih 3.000-an atau 5.000. Kok bisa ya jadi dosen ngajarnya materi sulit tentang geodesi, kok bisa terkenalnya bukan main, gimana caranya? Saya itu harus bisa seperti beliau, kompetitif. Nah, karena saya nggak tahu mau belajar sama siapa ya, saya belajar sama beliau aja. Saya telponi beliau, saya DM. Gimana caranya? Gimana caranya begitu ya? Demanding. Kalau saya bisa, orang lain harus bisa gitu. Terus determine. Kalau pengen mau sesuatu ya harus gitu. Mau jadi rektor ya nyalon walaupun kalah. Kemudian strong will. Nah, strong will itu ya berarti kalau punya keinginan harus sampai selesai. Purposeful. Kalau melakukan sesuatu ada tujuan yang lebih tinggi, yang lebih mulia gitu. Nggak boleh urusan receh-receh itu nggak boleh itu. Tapi orang lain harus ngerti gitu. Nah, ini merah. Nah, orang merah ini sering dianggap orang sombong, arogan gitu ya. Ya, kacaunya di situ. Padahal masuk kita nggak ada urusan sama itu. Tapi beda lagi kalau sama orang yellow. Orang yellow ini bawaannya itu kayak ketawa ketiwi terus. Seperti ada matahari bersinar di atas jidatnya itu. Ceria terus. Dinamik orangnya ada aja terus. Kalau di dalam pesta itu, kalau di acara kumpulan-kumpulan itu selalu punya jok-jok renyah, receh-receh yang banyak itu, bikin orang ketawa tiwi gitu. Demonstrasinya banyak, antusias, persuasif gitu kan, sosial. Nah, ini Bapak Ibu yang mana? Apa yang biru? Hati-hati. Kalau memutuskan sesuatu harus dipikir 1001 kali. Precise, semua itu harus ada datanya. Jangan keburu-buru, jangan kayak merah tadi. Lanjut, gitu jangan. Deliberate, semua itu harus sengaja, harus tertata. Tumoto, alon-alon asal kelakon. Questioning, jadi ditanyakan per langkahnya. Formal, tidak pernah tampil pakai celana sobek-sobek, itu nggak pernah. Nah itu biru, full blue. Earth green, nah Earth green ini yang biasanya jadi korban orang karena sering salah artikan. Karena memang orang yang hijau ini nggak bisa melihat orang lain susah. Kalau ada orang cerita pengennya dengerin. Kalau ada orang yang lagi down pengennya nyemangatin. Kalau dia itu selalu berbagi cerita yang menenteramkan hati, tidak pernah ngengkel, ngeyel itu nggak pernah. Dia selalu memberikan cerita yang suportif, bisa sabar itu, relax orangnya. Nah, orang biru ketemu sama orang merah ini, wah
termasuk bisa sangat apa ya namanya ya, semacam konflik tingkat tinggi. Wah, apalagi kalau hijau ketemu merah, yang hijau merasa dimanfaatkan, yang merah merasa ketemu sama orang yang tidak memiliki pendirian. Kalau merah sama yellow, itu merah sama kuning, ini sering malah bisa apa ya, artinya satu orang bisa punya dua kode warna gitu lah, ini sama ini atau ini sama ini gitu. Jadi tidak selalu satu warna, tapi bisa kombinasi, tapi selalu ada yang dominan. Nah, komunikasi antara warna ini ada dinamikanya, ada teorinya, ada rumusnya. Nah, untuk melakukan interaksi yang tadi membuat kita menjadi affable, nah kita perlu tahu yang seperti ini. Oke.